Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, masih tetap semangat, sehat. Marilah kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-5 ini, yaitu pelajaran PPKN kelas 9 untuk siswa-siswi SMP Bukauddin. Anak sekalian, kita masih melanjutkan pada bab yang kemarin, untuk bab yang ke-1, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Indikator kompetensi dasar yang kita sampaikan adalah menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Ini indikatornya, maaf anak-anak, ini terbalik ya. Untuk kompetensi dasarnya 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak sekalian, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Di antaranya, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan dijiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Anak sekalian, kita masih ingat ya, bahwa siswa-siswi SMP Bukauddin sudah pernah saya ingatkan pada pelajaran yang kemarin. Kalau masih ingat, saya ucapkan bagus. Apabila kamu masih ingat, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Di sini mari kita bahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang hukum meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3. Lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia adalah yang pertama DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Ya, DPD perwakilan masing-masing daerah provinsi. Setiap provinsi diwakili 4 orang anggota dari daerah tersebut. Seperti Provinsi Jawa Timur punya 4 orang di DPD dan lain sebagainya. Semua provinsi mempunyai 4 orang wakil. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan hukum, persengketaan pemilu, ya, masalah hukum yang satu dengan hukum yang lainnya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial ini tugasnya adalah menata kembali atau menilai kegiatan para hakim dan jaksa. Keempat, demokrasi negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan dalam sistem mengutamakan kekeluargaan. Ya, musyawarah segala sesuatu, pokoknya keputusan terbaik dalam suatu persoalan itu adalah musyawarah. Apalagi musyawarah mufakat disepakati oleh semua, jangan gontok-gontokan yang tidak ada hasilnya. Dan kekeluargaan, maksud kekeluargaan, dalam satu forum terjadi satu masalah yang besar, saling ngotot, tapi selesai seakan-akan tidak jadi masalah. Itu namanya kekeluargaan. Pak, mari ancam-ancaman, ancaman-ancaman itu bukan demokrasi Pancasila. Anak sekalian, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum.
perkembangan bidang hukum. Diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, ya, tidak berdasarkan yang lain. Walaupun sebagian hukum kita ada yang masih meniru hukum Belanda karena saking lamanya kita dijajah Belanda, sehingga hukum-hukum yang masih sesuai tetap kita pakai, tapi yang tidak sesuai kita ganti. Nah, itulah sesuai dengan norma yang ada di negara kita. Hukum nasional harus bersumber pada nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ingat pelajaran yang kemarin, Undang-Undang Dasar 45 itu hukum dasar tertinggi. Jadi semua harus bersumber pada Undang-Undang Dasar. Tapi di atas itu masih ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lebih tinggi lagi. Kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kalau Undang-Undang Dasar 45 hanya sebagai hukum dasar tertinggi di negara Indonesia. Landasan operasional sistem ekonomi di Indonesia, ya, ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 yang menyatakan: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bahwa upaya seperti ini itu dilakukan oleh lembaga koperasi. Koperasi itu tidak bisa walau didirikan oleh 1 orang, 2, 3, 4 orang. Di dalam Undang-Undang Perkoperasian, koperasi itu minimal didirikan oleh 25 orang. Dan 25 orang itu mempunyai fungsi dan tugas yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Itulah kekeluargaan. Orang 25 urunan 1 jutaan. Terkumpul uang 25 juta ngeduknya koperasi. Dibawa ke lembaga hukum. Boleh. Tapi ada 1 orang pengen mendirikan koperasi, saya punya uang 100 juta dari koperasi, tidak bisa. Sekalipun uangnya besar, tidak bisa. Koperasi itu berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, ketua, sekretaris, badan pemeriksa, anggota itu punya hak dan kewajiban yang sama. Cabang-cabang produksi, sering saya singkat CEPROD. Ya, cabang-cabang produksi bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini cabang-cabang produksi itu apa? Seperti ingat BUMN, Pertamina, Pertambangan Minyak Tanah, ya, dan masih banyak lagi BUMN. Ini kan untuk kepentingan rakyat. Kalau kepentingan orang ini, karena negara Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, beda dengan negara liberal. Bila dia menemukan tambang, ya dikelola sendiri. Di Indonesia tidak bisa. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Bila kamu menggali sumur, kok muncul minyak, tidak bisa kamu kelola, harus lapor ke pemerintah. Nanti pemerintah akan melihat kalau minyaknya banyak, maka kamu akan disuruh pindah. Dan kamu pindah, tidak terus dipindah gitu aja, ya, kamu akan dibuatkan rumah. Ya, tidak bisa kamu menggali makam, misalnya pelotak, kamu melihat di situ ada benda yang nilainya sejarah, harus diserahkan pada pemerintah, tidak bisa dikuasai sendiri. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya. Nah, inilah anak sekalian, perwujudan nilai-nilai dalam bidang sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu memahami perubahan sosial dan budaya agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Memang perubahan itu terus cepat. Seperti contoh anak-anak sekalian, anak sekolahan, khususnya anak laki-laki,
seragam dari sekolah ya ukurannya seperti itu, terus kemudian kamu sempitkan menjadi celana model petelotnya, petelot atau pensil petelot model. Maksudnya apa sih sekolah menganjurkan seperti itu? Bila kamu nanti kencing, kalau celana itu tidak bisa kamu cincing sampai ke atas, kamu mengandung najis, sholatmu tidak jadi. Nah inilah, bau ini sekolah agak modern, bukan faktor modern, celana kamu zuhur sholat bersama, asar sholat bersama. Kalau kamu tidak najis, apa jadi sholat kamu? Itulah maksudnya perkembangan masyarakat. Oke, silakan kalau kamu ada di rumah, di sekolah, disuwek kamu oleh kepala sekolah. Nah, proses modernisasi perlu terus dikembangkan, namun tidak berarti waternisasi. Akan tetapi lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Ya. Modernisasi tidak bisa, memang kita tolak, terus berkembang. Ya, tidak bisa. Wah, aku gak niru-niru ngono ya, kamu ketinggalan. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan (HARKAM) secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI tahun 45 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, bukan merupakan tugas hanya TNI, polisi. Kita semua juga wajib. Contohnya ini di desamu, desa mana? Katakanlah Tawangsari, ombone sakmono ono maling itu tugas polisi, kon jarno maling iku entek omamu, ya kamu ikut mengejar, menangkap, kemudian melaporkan ke kelurahan, baru dibawa ke kantor polisi. Dalam pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Apa sih rakyat semesta itu? Banyak anak sekolah, pramuka, mahasiswa, menwa, resimen mahasiswa, masyarakat, orang sing satpam, hansip, kamra, itulah, itu diantaranya. Ya. Dan anak sekalian, ya, itulah. Ya mudah-mudahan paham tentang apa yang saya katakan tadi. Bila tidak, tolong dibuka di kitabmu halaman 19 sampai 25. Nah, mari, ini ada tugas, tolong dikerjakan. Tugas ini tugas yang keempat, kelima dengan penilaian harian. Tolong yang belum tugas 1, 2, 3 serta 4 penilaian harian, tolong saya tunggu. Tidak usah tanya-tanya, Pak saya terlambat dan lain sebagainya, kerjakan saja, saya terima. Tulis nama yang jelas pakai ballpoint. Ya. Nah, ini tugas untuk yang keempat. Sebutkan lembaga negara baru setelah amandemen UUD NRI tahun 45. 2. Apa arti demokrasi Pancasila? 3. Sebutkan 3 contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik di lingkungan sekolah kamu. 4. Sebutkan partisipasi masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan sekalian, saya tunggu sampai jam 7 malam. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Bila keluar rumah, tolong tetap gunakan masker dan cuci tangan. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.